Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Oktober 2022, Kamis, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Apris Mere SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Berani Berbenah Diri. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam mereka sebab sikap dan perilaku mereka yang seringkali menyimpang dari hukum Taurat. Terlihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak sanggup meladeni Yesus, bukan karena mereka tidak cukup cerdas, tetapi memang Yesus adalah orang yang benar. Kritik Yesus itu bertolak dari dasar kebenaran sejarah dan tak terbantahkan bahwa nenek moyang mereka telah menolak dan membunuh sebagian para nabi yang menjadi utusan Allah. Yesus dengan penuh kewibawaan menegur cara hidup dan pandangan mereka yang keliru, yang selalu menganggap diri benar tetapi salah. Singkat di akhir Injil tadi, dengan kritik demikian tentu membuat para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi marah. Dalam Injil ditulis, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Bukannya sadar dan memperbaiki kesalahan, justru sebaliknya, para ahli Taurat dan orang Farisi mulai mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, selain kesalahan Yesus yang terus dicari-cari,
Mereka juga mempersalahkan Yesus atas setiap pewartanya. Yesus dalam hidupnya pernah disebut Beelzebul, orang gila, penjahat, dan lain-lain. Pada intinya bahwa mereka tidak suka dengan Yesus yang telah mengacam, menegur, dan mengkritik mereka. Yesus bagi mereka dilihat sebagai pihak yang merugikan. Akhir cerita, mereka berhasil menyalibkan Yesus. Namun, ia dibangkitkan hidup kembali oleh Allah pada hari ketiga. Tindakan mereka itu menjadi pembuktian bahwa semua teguran yang dikatakan oleh Yesus adalah benar. Mereka telah menolak utusan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kerap kali atas dasar ketegaran hati, kita mengabaikan banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah kebaikan yang datang dari sesama kita. Perseteruan antara Yesus dan para ahli Taurat dan orang Farisi terjadi karena para ahli Taurat dan orang Farisi tidak mampu menerima banyak hal baik yang datang dari Yesus. Teguran Yesus itu sebagai bentuk penyadaran bagi mereka, dan itu merupakan hal baik yang ditunjukkan Yesus. Tetapi atas dasar ketegaran hati mereka lah, mereka tidak menerima kebaikan Yesus itu. Dalam kehidupan kita, relasi ini seringkali terjadi. Dengan orang-orang di sekitar kita, kita kerap kali tidak mau mengakui berbagai kelemahan dan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan, atas dasar ketegaran hati, kita tidak mau menerima segala teguran dan kritikan yang diberikan kepada kita. Bukannya memperbaikinya, kita malah berusaha mati-matian membela diri, bahkan menyerang kembali orang yang dengan keterbukaan hati menegur kesalahan kita. Selain itu juga dengan rasa kecewa, kita kembali mencari-cari kesalahan orang lain dan berusaha mengumumkannya atau menceritakan kesalahan tersebut dengan lebih heboh untuk menutupi kesalahan kita. Kita berusaha untuk mengalihkan perhatian banyak orang atas kesalahan yang telah kita buat dengan membesar-besarkan kesalahan orang lain yang telah menegur kita. Cara pengalihan isu itu adalah cara yang telah dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Yesus hari ini juga menegur kita apabila kita lebih sering mempertahankan dan selalu berusaha membenar-benarkan kesalahan yang kita perbuat untuk kembali memperbaikinya. Sadar bahwa kita seringkali keras hati untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan kita, maka mari kita kembali dengan lemah lembut untuk menerimanya itu. Biarkan orang yang menegur kita atas kesalahan yang kita perbuat karena memang kita salah. Menurut pengalaman saya, memang berat untuk menerima semua teguran dan kritik. Tetapi berusahalah untuk menerima semuanya itu dengan lapang dada. Kita sama-sama berjuang. Dengan demikian, kita telah berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri, sesama, dan Allah yang kita layani. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk terus melihat kebaikan-Mu itu setiap hari. Perbanyakkanlah rahmat yang kami butuhkan untuk dengan keterbukaan hati menerima berbagai kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami lewat teguran, kritikan, dan nasihat dari sesama kami. Agar dengan demikian kami sanggup menghayati kebaikan itu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini.
Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus.